Masalah tentang Asmaul Husna apa? Itu nanti boleh dijawab oleh kelompok satu, ya, sepemahaman teman-teman. Siapa yang mau presentasi pertama? Kelompok dua, Fatim, sudah siap?
Kelompok 3. Oke, teman-teman harus sekarang kelompok 3 mau presentasi. Sudah selesai belum? Sedikit lagi ya. Teman-teman lihat kalau 10 menit soalnya. Harapan sama aja dengan apa? Iya, bisa. Ini kelompok 2. Biasanya belum. Sedikit lagi. Yang Allah tidak sukai apa yang Allah larang? Udah siap kelompok 1? Oke, nomor 1, boleh silakan ke depan. Kelompok yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikan, saya mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Martirus. Kenalkan, nama saya Muhammad Karna Mali. Nama saya Nina Bisyarani. Nama saya Fahmi. Saya sudah memperkenalkan diri, langsung saja kepada topik. Oke, dalam kursus pertama dia membacakan judul yang kursus pertama. Setelah melewati masa persiapan yang panjang dan melelahkan, tidak akan menghadapi ujian nasional yang saat menentukan masa depannya. Dia sudah belajar dengan giat, mengikuti bimbingan belajar, yang mengajarkan banyak pecahan soal, meskipun rasa khawatir tetap menghantui-nya, lalu tidak menenangkan dirinya dalam salat dan berdoa. Dalam kasus ini, yang sama dengan asmanya Allah adalah Al-Mujib, yang maha mengabulkan doa dari permintaan hambanya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita harus berdoa meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutlah. Bagaimana? Kasus
seorang pelajar yang terkenal jujur sedang mengerjakan ulangan harian di depannya. Ia melihat temannya Budi mengeluarkan catatan kecil untuk temannya. Awalnya Budi ragu-ragu untuk menegur karena Budi adalah temannya. Namun dia teringat sebuah nasihat dari gurunya bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dengan berani Rapi menepuk pelan pundak Budi dan berbisik, "Jangan mencotek, Allah lihat loh." Setelah kejadian itu Budi merasa malu dan mengurungkan niatnya. Kasus yang dialami Rapi yaitu Ar-Raqib yang maha mengawasi. Rapi ragu-ragu untuk menegur Budi karena perbuatannya itu tidak baik dan Allah maha mengawasi. Contohnya, ketika di sekolah Budi malas melaksanakan sholat zuhur. Kemudian Budi menghancurkan niatnya dan Budi sadar bahwa Allah yang maha mengawasi. Dalam kesimpulannya, dalam situasi apapun kita harus menjauhi larangan Allah, karena Allah mengawasi apa yang kita lakukan. Beri tepuk tangan kelompok 1. Jadi sekian yang kasus yang sudah kita bacakan. Apakah ingin ditanyakan kapan ya? Bukan ini sih. Ada tidak? Kalau tidak ada boleh ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok 1 kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fatimah Azhara. Nama saya Muhammad Rafi Sabdullah. Nama saya Suhaila. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Asmaul Husna. Di antaranya ada sifat Al-Wahhab, Al-Hafiz, dan Al-Mujib. Yang pertama Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Dalam kasus ini ada seseorang yang selalu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa harus diminta dan tidak ingin tersorot oleh media. Seperti sifat Al-Wahhab, Allah selalu memberi sesuatu dengan cukup pada hambanya. Ia memberi dengan tidak mengharapkan balasan. Sifat Al-Wahhab bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti: yang pertama, selalu memberikan sesuatu kepada orang yang sedang membutuhkan dengan ikhlas. Yang kedua, menjadi orang yang dermawan dan tak pernah bosan memohon karunia kepada Allah, karena Allah akan memberi karunia dan menyukai orang-orang yang suka memberi dan mengimplementasi dari asma Allah Al-Wahhab. Yang kedua, Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Dalam kasus ini ada seorang ketua RT yang selalu berusaha untuk mengurus keluarganya ketika mendapatkan musibah, seperti pada sifat Al-Hafiz di mana Allah selalu terus-menerus mengurus makhluknya. Sifat Al-Hafiz bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti: 1. Menjadi hamba yang bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the seventh lesson. Agar selalu dijaga dari apapun. Ada seorang siswa yang selalu berusaha ingin masuk ke universitas dengan cara berikhtiar dan selalu berdoa kepada Allah agar dia sampai bisa masuk ke universitas dengan beasiswa penuh walaupun bukan universitas impiannya. Seperti dalam sifat Al-Mujib, Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya yang senantiasa berusaha walaupun doa yang pertama tidak dikabulkan, tetapi Allah akan menggantikan setiap doa dari orang yang selalu berusaha dengan hal yang jauh lebih baik. Sifat Al-Mujib dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti bersemangat untuk selalu memohon kepada Allah karena Allah maha mengabulkan permohonan hambanya, dan berusaha mengabulkan permintaan orang lain selama dalam kebaikan.
sebagai implementasi meneladani Asmaullah Al-Husna. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok 2. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup ya. Cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tingkah laku kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidana Pak Ulia. Saya Darman Aksan.